Teman-teman para konten kreator pemula atau calon-calon konten kreator pemula, dan juga teman-teman yang baru mau mulai belajar konten di FB Pro, hati-hati terhadap pelanggaran ya teman-teman. Karena ketika akun Anda terdeteksi mengalami pelanggaran, itu proses penyembuhannya cukup lama teman-teman. Dan itu tidak bisa kita ketahui kapan akan berakhirnya. Jadi hati-hati terhadap pelanggaran sekecil apapun, karena itu sangat berisiko fatal terhadap akun Anda. Dan cerita ini teman-teman, saya sendiri mengalami. Nah, akun saya yang ini. Padahal kejadian ini bukan saya yang melakukan. Bukan saya yang sengaja memposting tentang seksual. Waktu itu akun saya pernah di hacker, dibajak, yaitu sekitar tahun 2020 itu. Nah, ketika akun saya dibajak itu muncullah postingan-postingan yang sebelumnya tidak pernah ya sama sekali saya memposting hal-hal seperti itu, dan itu tidak mungkin saya memposting hal seperti itu karena akun saya ini kan banyak orang-orang penting, ada guru-guru saya, ada kawan-kawan sekolah saya, kemudian ada juga dosen dan lain sebagainya, ustadz-ustadz lain sebagainya. Jadi tidak mungkin saya memposting hal-hal pornografi seperti itu. Tapi karena waktu itu akun saya dihacker, dibajak, sehingga bisa diambil alih, muncullah postingan-postingan seperti itu. Dan akibat dari postingan itu, ketika saya mengaktifkan FB Pro ini, mengaktifkan FB profesional ini untuk belajar konten kreator, akhirnya akun saya terdeteksi pelanggaran dan itu dibatasi. Memang beberapa pelanggaran itu atau pembatasan itu sudah dibuka, seperti pembatasan siaran langsung, kemudian pembatasan apalagi kurang ingat saya, tapi yang berkaitan-kaitan itulah. Cuman yang paling lama sekarang ini yang saya alami ini adalah pembatasan profil. Artinya profil kita itu dibatasi, dan batas waktu pembatasannya itu kapan akan berakhir itu sampai sekarang tidak diketahui. Nah, jadi untuk teman-teman pemula atau yang baru mulai belajar konten, yang baru belajar menjadi konten kreator, hati-hati terhadap pelanggaran. Jangan memposting atau mengupload foto atau apalagi video yang mengandung unsur-unsur pelanggaran. Karena ketika itu teman-teman lakukan, sementara teman mau menjadi konten kreator, itu akibatnya fatal, itu kerja sia-sia, tidak ada gunanya. Gitu. Jadi berhati-hatilah dalam memposting, menandai, berkomentar, ataupun juga memposting foto-foto. Jadi memang dalam kita menjadi konten kreator itu atau belajar menjadi konten kreator itu, unsur-unsur pelanggaran itu atau poin per poin berkaitan dengan pelanggaran ini sangat penting teman-teman ketahui dan pelajari. Karena ketika larangan-larangan ini ataupun panduan komunitas ini tidak teman-teman kuasai, tidak teman-teman pelajari, itu sangat mudah sekali kita bisa terjerumus atau melakukan pelanggaran, karena kita tidak tahu batasnya di mana gitu, hal-hal yang dilarang apa saja gitu. Jadi di samping persyaratan konten kita harus menarik, berkualitas, persoalan pelanggaran ini juga penting kita pahami, karena pelanggaran ini ada yang bersifat dikasih pemberitahuan, bersifat teguran, ada juga yang tidak, hanya didiamkan saja gitu. Dan efeknya macam-macam, bisa berefek ke profil atau akun kita, dan ada juga yang berefek ke monetisasi. Artinya meskipun viewer kita banyak, akun kita udah besar, tapi ketika terjadi pelanggaran ini, itu kita tidak bisa dimonetisasi. Artinya kalau ada pembayaran, pembayaran itu tidak bisa kita cairkan, tidak bisa kita terima, di apa namanya tuh, ditahan, ditahan akibat adanya pelanggaran.
yang mungkin kita buat. Begitu teman-teman.